1. Helium. Sebagai udara buatan yang dipakai dalam penyelaman dasar laut. Campuran helium yang tidak reaktif dan oksigen digunakan untuk membuat udara buatan ini. Perbandingan penggunaan antara helium dan oksigen berbeda-beda sesuai dengan kedalaman penyelam. Helium digunakan sebagai pengganti nitrogen dalam membuat udara buatan karena para penyelam bekerja pada tekanan tinggi. Jika digunakan campuran nitrogen dan oksigen untuk membuat udara buatan, nitrogen yang terhisap mudah terlarut dalam darah dan dapat menimbulkan halusinasi pada penyelam. Ketika penyelam kembali ke permukaan, tekanan atmosfer, gas nitrogen keluar dari darah dengan cepat. Terbentuknya gelembung gas dalam darah dapat menimbulkan rasa sakit atau kematian. Sebagai agen pendingin untuk reaktor nuklir, helium cair digunakan karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Untuk menggelembungkan balon, helium banyak digunakan untuk mengisi balon dibandingkan hidrogen yang lebih berbahaya. Balon-balon raksasa yang memasang berbagai iklan perusahaan juga menggunakan helium. Sebagai bahan bakar roket, helium digunakan untuk menekan penggunaan bahan bakar cair roket. Roket Saturn seperti yang digunakan pada misi-misi Apollo memerlukan sekitar 13 juta kaki kubik helium. Sebagai gas yang digunakan di lorong angin atau wind tunnels. 2. Neon. Sebagai pengisi lampu neon, zat ini memberikan pendar khas kemerahan jika digunakan di tabung hampa. Sifat ini membuat neon digunakan sebagai bahan pembuatan lampu-lampu dan tanda iklan. Lampu neon juga digunakan untuk menerangi ruangan. 3. Argon. Sebagai pengisi bola lampu pijar, argon digunakan karena argon tidak bereaksi dengan wolfram atau tungsten yang panas. Sebagai pemadam api khusus, argon digunakan karena argon merupakan salah satu gas mulia yang paling murah. 4. Krypton. Sebagai bahan untuk lampu kilat pada kamera blitz menggunakan krypton untuk fotografi kecepatan tinggi. Sebagai bahan pengisi lampu menara pada mercusuar. Sebagai bahan pengisi bola lampu landasan pacu. Bola lampu yang berisi gas krypton digunakan untuk penerangan dan penunjuk jalan bagi pesawat terbang yang akan mendarat atau meninggalkan landasan di malam hari. Sebagai bahan pembuat lampu pada laser. 5. Xenon. Sebagai bahan pembuat lampu untuk bakterisida, yaitu substansi kimia yang mampu membunuh atau menghancurkan bakteri. Sebagai bahan pengisi lampu sorot untuk memberikan cahaya terang. Sebagai bahan pengisi bola lampu disko yang berwarna-warni. Untuk pembuatan tabung elektron pada televisi. 6. Radon. Untuk digunakan dalam terapi kanker. Radon digunakan karena bersifat radioaktif. Alat yang digunakan yaitu radium aparatus. Dengan memasukkan radon radium ke dalam gelas kaca dan air di bagian atasnya, lalu hasil penguapan dari radon tersebut ditampung di dalam gelas. Untuk penyelidikan hidrologi, di mana dilakukan pengkajian interaksi antara air bawah tanah, anak sungai, dan sungai. Air bawah tanah mempunyai kandungan radon yang lebih tinggi dibandingkan air di permukaan laut. Peningkatan radon dalam anak sungai atau sungai merupakan petunjuk penting bahwa terdapat sumber air bawah tanah. Sebagai sistem peringatan gempa, karena bila lempengan bumi bergerak, kadar radon akan berubah sehingga bisa diketahui bila adanya gempa dari perubahan kadar radon.